Menguji kecerdasan dan kesabaran Surya Paloh, Megawati dan Jokowi di tahun politik ini. Surya Paloh yang tergesa-gesa mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres Nasdem sangat terlihat sebagai upaya manuver mengejar kekuasaan. Surya Paloh sepertinya punya perhitungan bahwa setelah masa Jokowi yang 2 periode itu tak ada lagi sosok yang bisa diandalkan, sehingga Surya Paloh sangat khawatir jika tidak mengambil langkah antisipasi, maka partainya akan tenggelam dan tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Kekhawatiran Surya Paloh ini justru akan menjadi kenyataan jika Jokowi memberi signal ojo ke susu. Justru Surya Paloh meremehkan signal dari Jokowi ini. Maka karena itulah Surya Paloh langsung menobatkan Anies Baswedan sebagai capres unggulannya. Dan tindakan ini bukannya akan mengangkat Partai Nasdem, justru pelan-pelan akan ikut tenggelam bersama Partai Demokrat yang sangat memaksakan AHY menjadi capres atau minimal cawapres, padahal tidak ada nilai jualnya. Surya Paloh meyakini bahwa tidak akan ada lagi tokoh yang bisa selevel dengan Jokowi. Maka karena itulah Surya Paloh ingin bermain agak brutal. Dan mungkin Surya Paloh akan mengajak para pengejar inti atau orang-orang yang masih sangat haus kekuasaan untuk bergabung dengannya. Jadi ujung-ujungnya bukan untuk rakyat, tetapi bagaimana mereka ini masih bisa mendapatkan kue kekuasaan yang begitu semakin besar. Apalagi diprediksikan bahwa di masa-masa yang akan datang, kehidupan di dunia ini secara global akan mengalami masa-masa yang paling sulit, lebih sulit dari pandemi sebelumnya. Surya Paloh adalah ketua partai, Megawati juga ketua partai. Sama-sama ketua partai, tetapi berbeda cara kalkulasinya. Mungkin Surya Paloh hanya murni memikirkan kroni-kroninya beserta komunitas bisnisnya. Dengan jalur politik, bisnis-bisnis raksasa di negeri ini bisa meraup keuntungan yang sangat melimpah. Ini bukan rahasia lagi. Nah, ketergesa-gesaan Surya Paloh mengangkat Anies sebagai capresnya, atau pertemuan Anies dengan Surya Paloh di tengah-tengah negeri ini sedang berduka, sudah cukup bukti bahwa mereka hanya mementingkan urusan kekuasaan semata. Tak ada visi misi untuk menata negeri ini menjadi lebih baik lagi, apalagi untuk merancang strategi dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu. Dan tentu saja, sosok Anies Baswedan sudah sangat dikenal sebagai tokoh politik identitas yang brutal dalam meraih kursi gubernur karena bermain sara yang sangat sadis. Maka dengan itu, Surya Paloh pun sangat yakin bahwa Anies akan melakukan segala cara dan apapun itu demi bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Meskipun harus jadi boneka, bahkan kalau perlu jadi boneka negara-negara barat, misalnya negara-negara yang siap menguras sumber daya alam di negeri ini dengan harga yang murah. Jadi Surya Paloh sangat yakin bahwa Anies bisa disetir dalam upaya menggapai agenda-agenda kekuasaan kelompoknya. Ibaratnya Surya Paloh sudah muak dengan capaiannya selama ini. Ada target yang ingin Surya Paloh wujudkan tetapi belum tercapai. Maka karena itulah Surya Paloh rela dan mau melakukan apapun di tahun politik ini demi bisa tercapai ambisinya itu. Meskipun harus membangkitkan kembali sentimen agama, suku dan ras, Surya Paloh akan lakukan itu. Sebaliknya, kalau Surya Paloh memang pro pada toleransi dan keragaman, pasti tidak akan mengangkat Anies jadi capresnya. Tidak sulit kan dipahami?
Sekali lagi, Surya Paloh adalah ketua partai yang mengangkat Anies karena alasan kekuasaan. Surya Paloh bertemu Anies bukan membahas agenda tantangan global ke depannya yang berdampak sekali pada negeri ini, tetapi demi kekuasaan. Beda halnya dengan ketua partai dari PDIP yang juga anak mantan presiden pertama negeri ini, Megawati Soekarno Putri. Pada pertemuannya dengan Jokowi di Batu Tulis, yang beliau bahas adalah soal tantangan global. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa saya bertemu dengan ketua-ketua partai utamanya dalam rangka menjaga titik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan. Sehingga stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. Jika Surya Paloh juga berpikiran sama dengan Megawati dan Jokowi, maka ada langkah-langkah cerdas yang bisa ditempuh dalam mempertahankan negara ini dari ancaman-ancaman global yang sulit dikalkulasi itu ke depannya. Yang jelas bukan langkah pengangkatan Anies Baswedan sebagai capres. Disinilah letak perbedaan kecerdasan kedua tokoh ketua partai ini. Ada yang berpikiran global dan hati-hati, tapi yang satunya lagi, karena sudah sangat asik dengan kekuasaan, maka langkahnya seperti dewa mabuk yang masih puyeng dari pengaruh minuman keras. Main hantam, main ambil. Orang mabuk biasanya sulit membedakan mana kotoran dan mana emas. Disinilah pemirsa bisa memilih. Pilih yang tergesa-gesa dan sangat ambisius, atau memilih pilihan dari orang-orang yang tidak kesusu. Megawati dan Jokowi tidak akan kesusu memilih Anies. Tidak seperti Surya Paloh yang terlalu tergesa-gesa memilih Anies. Dan entah bagaimana wajah Surya Paloh kelak jika Anies pun jadi tersangka kasus Formula E. Orang cerdas pasti akan memilih yang benar-benar toleran, bukan yang brutal memainkan politik identitas, sebagaimana yang pernah terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu.